Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat Syafatin Amal Jiaki, alhamdulillah kita sudah bersama-sama berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenar muka sakapina salawat sareng salam dak kacing Nabi Muhammad ka adinto bisa teremah sareng kacing Nabi depak dak kacing Nabi tor jawab salam tan gula sareng panjenengan sareng kacing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Acara kita terselenggara atas kerjasama atau mungkin inisiatif dari Iktasaba, Ikatan Alumni Santri Sumber Batu Bersolawat. Madar muges di alumni atau santreh Sumber Batu kento bisa terus nyambung sareng guru-guru epon sehingga kalau berperantara nyambung dek ke guru bisa depak bisa nyambung dek ke Rasulullah. Ketika abak depak dengan Rasulullah bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena memang guru kita di dalam agama Islam posisinya kita lebih teki eti pengreng sepotibi. Sepaling bagus ketika beda situng guru termasuk reng sepon abak tibi kita selebih saya. Apa-apa dawuh Kanjeng Nabi Muhammad karena abak hukum salasa reng sepoten guda sareng panjenengan paneka beda telok. Pertama, manilladzi yu'allimuka orang sing ngajarake ilmu. Nomor dua, manilladzi yuzawwijuka ma'ibnatahu matuana aba. Nomor telo iki paneka manilladzi yuladuka orang seponah orang sepo asli aba tibi. Di antara telo orang sepo ka dinto debuna Kanjeng Nabi wa khairu abaikum benereng sepo atau orang tua sepaling utama iki paneka manilladzi yu'allimuka orang sing ngajarake ilmu dekatan gula sareng panjenengan atau guru dan gula sareng panjenengan. Apa-apa dalam agama Islam antara guru kita lebih teki posisinya ete pengreng sepo asli karena debun para alim ulama mau nabereng sepo keto mayoritas kebanyakan keto lebih adidik lebih aja gede ke jasmani dek ke badan. Apa yang belenceng, apa yang teeren, apa yang kakanan mun anak sakit ya terka dokter. Lebih aja gede ke bareng-bareng sejasmani, bareng-bareng silahir. Akan tetapi munabih guru kintoh kita aja ge adidik dek rohani, dek aronah dan guna sarang panjenengan. Sementara badan kita bakal rosak, bakal ancur ketika abel ampun mate. Tapi ketika ruh panikah meskipun abel ni kemate tetap tak kira bakal mate. Sehingga ngadep dek Allah ni ke arunah dan guna sarang panjenengan. Sehingga orang si adidik dia ke arona dan gula sarang panjenengan sehingga kenal dia ke Allah, kenal dia ke Rasulullah, kita termasuk orang si mulja, si pantas untuk ia kungaki bi dan gula sarang panjenengan. Oleh karena itu malar muga sadeja santre Sumber Batu malar muga alumni juga ngoleh barokana para masyayikh Sumber Batu sehingga sadeja nek entoh bisa ngoleh ilmu si manfaat si barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat Syafatin Amal Jiaki, mari kita simak bersama tausiah mau'izah hasanah dari beliau Ashabul Fadilah Kiai Haji Hariri dari Kota Bandung, Jawa Barat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa lama? Hah? Ya, saya ini gendut ya, gemuk jadi ini pakai imamah sebentar aja kepala saya keringat ini. Ya. Lanjut. Tadi saya sudah salam tapi mengulang salam boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrah. Lazim kalau ceramah itu dimulai dengan puji syukur dan sholawat. Saya ingin memuji syukur bersama-sama, biar barokahnya juga bersama-sama. Yang baca saya doakan uangnya banyak. Yang baca saya doakan jauh dari penyakit. Yang tidak baca saya doakan giginya menjadi lemes. Baca semua. Alhamdulillah wa
amma ba'du. Ajunan yang terhormat Kakang Raden Bagus Lora Kiai Haji Khairon Zaini, panjang usia, sehat walafiat. Ini penting, guru-guru kita sehat. Ini walau kadang guru-guru kita itu mereka abaikan dirinya, kurang enak badan tapi tetap mau ngajar. Ini berarti jihad besar. Makanya doakan guru kita sehat afiah. Yang saya hormati, ajunan yang terhormat Lora Kiai Haji Abdul Wahid, panjang usia, sehat walafiat. Yang saya hormati Lora Kiai Haji Anas. Yang saya hormati Lora Kiai Haji Sofa. Mohon izin. Yang terhormat pengasuh pesantren Miftahul Huda Sumber Batu, Mbah Yai Abdul Aziz Sayadi. Ya. Yang saya hormati Lora Kiai Abdul Mughni Sayadi. Yang saya hormati Kiai Haji Zainul Ghurri, beliau Rois Syuriah NU Tambak. Yang terhormat, yang saya hormati ajunan Kiai Muzayyanul A'mal, beliau ketua MWC Omben. Yang saya hormati Lora Yai Muhammad Halili. Betul? Halil saja. Oh, saya kira dikasih baris. Lora Yai Muhammad Khalil, beliau ketua ranting NU Tambak. Yang terhormat Lora Kiai Haji Mustaqim Rashidi. Yang terhormat Kiai Haji Khatibul Umam. Yang terhormat Ketua Ansor Omben Kiai Abdul Raqib. Yang terhormat Akhina Fillah Ketua Umum Iktasaba Mas Muhammad Nawi. Yang saya hormati Kepala Desa Tambak Omben Bapak Ali Mustafa. Yang saya sebut dan yang tidak saya sebut bukan berarti mengurangi rasa hormat. Semuanya tak terhingga salam hormat dari saya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ya Rabbal, di antara yang malaikat cinta adalah manusia yang bersedia mengorbankan waktunya buat taklim. Dia tahan ngantuknya, dia tahan lelahnya. Dan izinkan saya menjadi syahid kalian, menjadi saksi kalian di akhirat, bahwa malam ini dengan mata sendiri saya lihat kalian menahan kantuk, kalian menahan lelah, kalian korbankan waktu, walau perjalanan jauh, duduk lama malam-malam, bukan di atas kursi sofa yang empuk, seadanya saja tikar tipis, tapi kalian tetap bertahan taklim. Izinkan saya bersaksi untuk kalian di akhirat, semoga syafaat Nabi untuk kalian. Allahumma amin ya Rabbal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelaskan, antum syuhadaullahi ta'ala fil ardi, engkau adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka selepas itu, maka mohon bersaksi pula buat saya nanti di akhirat. Bersaksilah buat saya, ya Allah, saya lihat saudaraku yang dari Bandung, yang namanya Muhammad Hariri Abdul Aziz, berada di atas pentas menyampaikan ayat Allah dan sabda kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana saat itu 25 Mei, di sana saat itu di Gua Panas Tambak Omben Sampang Madura. Jadilah saksi buat saya, semoga meringankan hisab saya di akhirat, karena saya sebagaimana Anda manusia biasa yang tentu tidak lepas dari kesalahan. Kalau kita sudah sepakat saling bersaksi, maka saya percaya di antara kita ada cinta.
Kalau sudah ada cinta, tidak ada kekurangan yang dilirik, yang ada adalah saling memuji. Maka betapa bangganya saya bisa hadir di hadapan mustami'in mustami'at yang punya cinta. Dan percayalah, saya bersedia jatuh cinta kepada siapapun yang cinta kepada yang saya cinta. Siapa yang saya cinta? Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketika panjenengan semua mencintai Rasulullah, maka saya dengan senang hati akan mencintai kalian. Tak bosan saya memberi semangat bahwa saat bersolawat, Mas Ahmad Tumbuk dan kawan-kawan dari tim Hadrah Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik sedang melantunkan qasidah dan solawat. Ikuti bacaannya walaupun suaramu kurang indah. Ini diantara jamaah ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya tidak bagus, bahkan ada juga yang sangat tidak bagus. Tapi walaupun keadaannya begitu, jangan kecil hati, baca saja. Karena yang penting itu, satu, niatnya ikhlas, dua, nggak pakai mikrofon. Itu yang paling penting. Karena walaupun hatimu ikhlas, lalu kau baca sholawat dengan suara yang rebek, lalu pakai mikrofon, insya Allah kusut berantakan semua, saudara-saudara. Saudara, ya macam kalau orang baca sholawat dari hati ikhlas itu seperti seseorang yang tahu dirinya manusia biasa, tapi memiliki cinta yang luar biasa, karena yang dicintai adalah manusia terbaik luar biasa. Terimalah lagu ini dari orang, tapi cintaku padamu, aku tak punya bunga, aku tak, yang ku punya hanyalah hati yang tulus padamu. Tulus padamu. Yang penting hatinya tulus, karena cintanya luar biasa. Tahu nggak sih loh, orang yang cintanya luar biasa, nggak peduli panas, nggak peduli hujan. Alhamdulillah malam ini tidak hujan. Jadi panjenengan ini malaikatnya dukung. Tapi kalau hujan bukan berarti malaikat nggak dukung, berarti malaikat tahu banyak jamaah yang belum mandi. Malam ini cerah cuaca, alhamdulillah, ini keren. Walaupun misal saya pernah saya waktu ngaji di pantai apa ya, yang ranting NU itu, berentah. Pertama kali saya majelis At-Taufik itu saya lihat itu hujan, masya Allah, nggak pakai nanggung. Nenek-nenek yang kurus mendadak montok itu, terlalu banyak minum air hujan. Itu jamaah enggak bubar, mereka mau hujan-hujanan demi solawatan bersama majelis At-Taufik. Luar biasa, sumpah ini keren. Saya tanya sama yang ada di sekitar, saya sengaja bukan tanya sama Lora Khairon, saya tanya yang di samping saya selain beliau, biar tahu jawabannya apa. Saya tanya, kenapa mereka bertahan tak bubar saja? Mereka jawab, karena ada cinta di hati mereka bersemayam. Ajib tidak? Mantap tidak? Keren tidak? Ini yang saya suka dari kalian. Karena kalau nggak ada cinta pasti menyerah. Pas mau turun dari rumah, lihat mendung, lihat tak ada bintang, tak ada bulan, karena awannya terlalu tebal. Wow, jangan-jangan ini diemben hujan. Apa yang dia lakukan walaupun sudah siap-siap? Dia menyerah dan berkata, aku mundur mergo sadar betapa lemah hatimu, saudaraku. Kenapa begitu saja kau menyerah? Terus jangan sampai menyerah, walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Kerasakti, masih ingat beliau Kerasakti, iya Ra, betul, beliau masih ingat. Kalau beliau tahu itu lagu Kerasakti berarti Rahairon sudah tua ya. Berarti jangan-jangan beliau juga tahu lagu Satria Baja Hitam itu.
yang cabut pedang dari sabuk itu. Shit, kami huda kai kambe RX loh. Atau lagu sama-sama dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Hei baling-baling bambu. Kalau anak-anak sekarang kurang kenal lagu itu. Kenalnya paling, are you ready kids? I captain. Are you ready kids? I captain. Paling anak-anak tuh taunya itu. Obrolan antara SpongeBob, Tuan Patrick dengan Tuan Crab dengan Patrick paling. Kata Hei Tayo. Oh, Pak Yai tahu Tayo. Iya, Masya Allah. Orang lain kalau munada itu ya Rasulullah, ya Habiballah, hei kekasih hati. Ini hei Tayo. Hei Tayo, hei Tayo, dia bis kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Tapi jangan salahkan anak kita nggak kenal sholawat, ibunya yang ngajari lagu nggak jelas ketimbang sholawat. Kenapa kalau si nenek ngasuh cucu, kenapa si ibu ngasuh cucu tidak dengan sholatullah, salamullah, kenapa tidak dengan sholawat badar? Ibunya ngasuh cucu biar tidur, malah diantar dengan lagu baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark. Kenapa? Dia merasa bangga saat anaknya bisa jawab Johnny Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lie, no papa. Open your mouth, ha ha ha. Orang tua bangga lihat anak bisa jawab lagu nggak jelas macam begitu. Saat anaknya nggak mau makan dirayu-rayu, bango bango, mengapa kurus kering? Macam mana aku tak makan? Harga beras kemahalan. Ini lagu macam apa? Nggak penting. Yang penting tuh sholawat, guys. Makanya dari namanya aja udah jelas, kagak perlu nanya itu di At-Taufik ngapain, nggak perlu nanya, namanya udah jelas, Majelis Pemuda Bersolawat. Tepuk tangan buat At-Taufik, luar biasa. Tanpa saya harus bertanya kepada Gus Khairon, kenapa Majelis Pemuda Bersolawat, kenapa ada pemudanya? Karena saya lihat nenek-nenek juga hadir. Ini kakek-kakek, apa bahasa Maduranya kakek-kakek Rawahid? Mbah-mbah. Kalau nenek-nenek embuh-embuh, bu aja. Oh, bu aja. Jadi kalau kakek mbah-mbah, mbah aja. Oh, sama mak aja. Mak aja, bu aja. Kalau mak aja laki-laki, kalau bu aja perempuan. Oke. Kenapa Ra namanya Majelis Pemuda? Kenapa tidak Majelis Ma'ajah Bersolawat? Kenapa Majelis Pemuda Bersolawat? Kenapa tidak Majelis Bu Ajah Bersolawat? Saya tidak bertanya, hati saja yang bergumam tidak saya ungkapkan. Karena saya khawatir beliau akan menjawab dan saya akan kaget dengan jawabannya. Karena kalau dinyamai Majelis Ma'ajah Bersolawat, yang muda yakin gak mau datang. Tapi ketika namanya Majelis Pemuda, yang tua pun datang. Karena sudah tua pun gak mau disebut tua. Pengennya disebut muda, betul tidak? Karena ahli surga itu muda, gak ada yang tua. Siapapun yang mati dalam keadaan tua renta dengan kulit keriput, namun dapat ridho Allah, lalu dia masuk surga, maka saat dia masuk surga, dia dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa saya pahami, Majelis Pemuda Bersolawat artinya majelis ahli surga bersolawat. Betul tidak? Makanya saya ngomong itu mulai dari tasawur, tasdik, muqaddamah sugro, muqaddamah kubro, baru ujungnya natijah, biar kita paham bareng-bareng. Setuju? Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Ada orang nanya, maaf izin saya bertanya. Oh silahkan, ada apa? Begini Ra,
kalau seandainya kami bersolawat berbanding orang-orang soleh terdahulu bersolawat, apakah kualitasnya sama atau tidak? Saya pastikan jawabannya beda. Kualitas para wali saat bersolawat, kualitas para ulama terdahulu saat bersolawat, kualitas para kiai terdahulu saat bersolawat dengan kita saat bersolawat, saya yakin kualitasnya beda. Akan tetapi ada benang merah, ada hal yang sama di antara mereka dan kita. Seperti kualitas solat para sahabat Nabi dengan solatnya kita, zikirnya para sahabat dengan zikirnya kita, solawatnya para sahabat dengan zikirnya kita, pasti kualitasnya beda. Bukan mungkin, pasti. Tapi ada benang merah, ada hal yang sama, benang merah yang bisa kita tarik. Apa? Sama-sama di hati kita ada rasa bahagia menjemput kabar baik dari Allah. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Makanya kalau kita mencinta Nabi, kita yakin Nabi pasti masuk surga. Siapa yang cinta Nabi? Ayo ikut rombongan ke surga. Amin ya rabbal. Jangan sampai ada istilah suwargo manut, neroko manut. Ini bahaya. Kita mah suwargo manut, neroko ora katut. Kalau ada orang ngajak ke surga, oke mon, oke, ajib-ajib, mantap-mantap, gurih-gurih nyoy. Tapi kalau ada yang ngajak ke surga, oh, no, no, no. Kalau yang ada ngajak ke neraka, maksud saya, kalau ada yang ngajak ke neraka, no, nggak mau. Kalau ngajak surga, yo ayo. Dan majelis pemuda bersolawat at-taufik bersama Iktasabah mengajak seluruh muslimin muslimat untuk yuk rombongan masuk surga. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sekali lagi, walaupun kualitas para sahabat dengan kita beda, kualitas sholatnya, kualitas zikirnya, kualitas baca sholawatnya beda, sudahlah, ada yang sama, hati kita sama-sama bahagia jemput janji Nabi. Insya. Kata Al-Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyah, boleh hadrah boleh. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ilih bima lahu kanila khairana ilih. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ilih bima lahu kanila khairana ilih. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Imam Ibnu Malik, ulama ahli bahasa dari Spanyol Andalus yang nulis kitab Alfiyah, yang kitab ini juga masyhur di negeri Madura, bahwa kata Imam Ibnu Malik, dalam keadaan majhul, maf'ul bih akan menggantikan posisi fa'il dengan hukum dan amal yang sama dengan fa'il. Kita mungkin bukan siapa-siapa hari ini dengan kondisi yang sangat tidak berkualitas ibadahnya, tapi kita mulai dengan menyamakan tekad dan prinsip bahwa siapapun kita dengan segala kekurangan kita bisa menjaga bendera ahli sunnah wal jamaah tetap berkibar di bumi Nusantara. Saudara-saudara, sallu ala Nabi Muhammad. Saya semangat diundang ke Madura. Kenapa? Karena sanad ilmu orang Bandung adalah Madura. Semua kiai, saya ulangi, semua kiai yang ada di Bandung itu sanad ilmunya pasti nanti kalau dirunut, nanti berguru dari A ke B ke C ke D, nanti pasti akan sanad ilmunya ketemu sama Syekh Zarkashi. Di Bandung ada seorang waliullah bernama Syekh Zarkashi. Dan Syekh Zarkashi rahimahullah adalah murid langsung dari yang mulia Syekhuna Khalil Al-Bangkalani. Ini artinya sanad ilmu orang Bandung itu original dari Madura. Sallu ala Nabi Muhammad.
Makanya saya bangga datang ke sini. Hitung-hitung, saya dapat ilmu dari guru-guru, dapat ilmu dari gurunya, kemudian gurunya guru saya juga mendapatkan ilmu dari gurunya, guru yang telah mengajarkan kepada guru saya sebelumnya, kemudian beliau juga mendapatkan ilmu daripada guru-guru sebelumnya, yang ternyata sanad mereka adalah kepada Syekhuna Khalil Amangkalani. Maka malam ini saya ingin menyambungkan sanad saya kepada Syekhuna Khalil lewat bertemu dengan para lora dan para kiai yang ada di Bangkalan pada malam hari ini. Maaf, yang ada di Sampang pada malam hari ini, yang ada di Amban pada malam hari ini. Dan saya percaya juga kalian yang ada di sini adalah orang-orang yang ikhlas karena bersalawat pada malam ini tanpa lelah. Dan saya juga percaya dengan hal tersebut, saya bisa menyambungkan diri dengan para luhur yang ada di Madura, dan kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat janji syafaat dari Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, betul, betul. Memang apa? Iya begitu. Walaupun saya hanya 2 hari 3 hari di Madura, lalu saya kembali lagi ke Bandung, don't worry, be happy my brother, my sister. Hatiku tetap akan nyambung dengan Madura. Karena jauh bukan masalah, jarak bukan masalah, yang penting hatinya nyambung. Betul tidak? Mengenai hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyah, ulama Spanyol ahli bahasa. Beliau mengatakan wa'ul qatun hasilatun bitabi'i ahul qatin binafs ismil waqi'i wa'ul qatun hasilatun bitabi'i ahul qatin binafs ismil waqi'i. صلي صلي Kata Imam Ibnu Malik, jauh itu bukan masalah. Kalau hati sudah nyambung, yang ada kangen. Buat ngobatin kangen, biasanya hal-hal yang dilakukan dia yang dirindukan itu dilakukan. Contoh, kalau misalnya aku tuh suka sama kamu gitu kan. Iya, aku tuh gimana gitu kan. Jadi gitu kan, aku tuh kangen banget gitu kan sama kamu. Aku tuh ketemu kamu tuh cuma beberapa hari getah kan gitu, di Sampang getah kan gitu. Terus aku ketemu gitu tuh waktu lagu jajan bakso getah gitu kan. Namun terpaksa gitu kan, aku harus pulang gitu kan. Pas aku pulang aku ketemu kamu, ya aku jajan bakso gitu kan. Jadi maaf. Saat aku rindu kamu, aku beli bakso. Kenapa beli bakso bisa ngobatin rindu? Karena waktu aku ketemu kamu, aku ketemu di kedai bakso. Bisa kan begitu? Pertanyaannya, kalau saya rindu Syekhuna Khalil yang walaupun saya nggak pernah ketemu, belum pernah ketemu, apa yang saya akan lakukan? Saya nggak tahu Syekhuna Khalil seperti apa dan bagaimana, saya nggak tahu. Tapi saya akan lihat dari silsilah beliau. Apakah itu silsilah nasab atau silsilah ilmu? Kan silsilah itu ada dua, ada silsilah nasab, ada silsilah ilmu. Seperti Rasul mengatakan Fatimah adalah anakku, dan beliau juga mengatakan Zaid adalah anakku. Yang dimaksud Sayyidatina Fatimah adalah anak, artinya silsilah nasab. Sayyidina Zaid bin Harithah adalah anak, artinya silsilah ilmu. Saya lihat saja turunannya Syekhuna Khalil, baik keturunan silsilah nasab maupun turunan silsilah ilmu. Ternyata para penerus-penerus dari Syekhuna Khalil Al-Bankalani adalah orang-orang yang cinta salawat. Maka kapanpun saya rindu kepada Madura, saya akan baca salawat. Saya buka YouTube, saya cari At-Taufik, saya bersalawat lewat YouTube bersama At-Taufik. Bagi saya itu mengobati, guys. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Serius, aku tuh nggak pernah bercanda getah gitu kan. Kerinduan ini, soalnya kalau rindu nggak diobatin itu bisa bikin orang gila, guys. Bener, serius. Iya, ada orang jatuh cinta tapi cintanya tak tersampaikan, yang tadi dibaca bareng-bareng. Benih, karena tidak jodoh. Benih jodoh itu tidak jodoh ya. Saya tahu karena ada di
deskripsi dari itu ada subtitle di video klipnya Fajar dan Ica kalau nggak salah namanya, Madura, I Love Madura. Ajib. Itu lagunya sebenarnya lagu apa itu? Genrenya apa? Dangdut atau apa? Tapi di ujungnya ada ya Allah Robbi buat aku lupa tentang dia. Berat banget hidup ya Allah ya Robbi. Karena tidak jodoh saat dia yang dicintai menikah dengan yang lain. Orang yang tahu bagaimana cara mengendalikan diri, dia akan berkata, terima kasih ya Allah, kau gagalkan hubunganku dengan dia karena engkau tahu andai dia bersamaku, aku tidak akan benar-benar menyayanginya. Ini husnudzon sama Allah. Kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, Sohibul Hikam. Beliau mengutip sebuah hadis qudsi, kama qala ta'ala, ana inda dhanni abdi dhi idza dzakarani. Ketika seorang hamba baik sangka kepada Allah, sama saja dia memohon kebaikan kepada Allah. Kembali kalau orang berburuk sangka kepada Allah, berarti dia memohon keburukan kepada Allah. Cukup katakan, semoga rumah tanggamu baik dan berkah. Jangan sampai teriak-teriak di depan pelaminan pengantin. Teriak-teriak, harusnya. Itu namanya stres. Pulang dari sana sambil cemberut dan murung, apapun ada botol ditendang, giliran ada kulit pisang ditendang, oh jatuh, bukan bangun malah nyanyi, aku terjatuh dan tak bisa. Padahal habis hujan air menggenang, bukan lautan, tapi dia merasa tenggelam karena gabut tak berkesudahan. Galau tak terhingga membuat dia melayang, seakan benar-benar dia di dalam lautan terombang-ambing oleh samudra dan gelombang. Dia bukan bangun malah berkata, aku tenggelam dalam lautan. Saking kerasnya beban, beratnya beban, dia lupa utara, selatan, timur dan barat. Dia lupa jalan pulang. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu. Allahu Akbar. Masya, ternyata orang Sampang ini galau semua ya. Sakit hati. Ya Allah Rabbi Karim. Makanya saudara-saudara, ketika jarak tidak menjadi masalah, ya itu sambungkan saja. Karena cinta, karena sambungan rindu, itu bukan seperti tambang yang panjangnya terbatas. Rindu itu kemudian bisa kau obati. Namun apabila suatu saat kau makin menderita dengan kerinduan itu, percayalah, kalaupun di dunia tidak lagi ada kesempatan berhimpun, Allah sudah janji setiap yang mencinta dan dicinta akan dikumpulkan. Bahkan namanya ditulis indah di langit arasy, al-mutahabbani fillahi ala qarasiyyami yaqutin haulal arsy. Orang yang saling mencintai namanya akan diukir di langit arasy. Bukan ditulis dengan tinta, bukan ditulis dengan cat, tapi namanya ditulis dengan cara batu-batu jamrud, batu yakut, batu berlian, batu-batu mulia akan dirangkai membentuk aksara, sehingga aksara itu akan bisa dibaca menyebut namamu dan nama yang kau cintai. Betapa hebat Allah menghargai cinta orang yang cintanya karena Allah. Saya pastikan cinta kepada majelis adalah cinta kepada Allah. Saya pastikan cinta kepada Rasulullah adalah cinta karena Allah. Saya pastikan cinta kepada salawat adalah cinta kepada Allah. Saya pastikan cinta kepada para ulama adalah cinta karena Allah. Saya pastikan cinta kepada poro kiai, poro agus, poro lora itu adalah cinta karena Allah. Saya pastikan cinta kepada guru ngaji adalah cinta karena Allah. Saya pastikan cinta kepada mereka yang selalu aktif mengkampanyekan salawat kepada dunia itu adalah cinta karena Allah. Maka jangan pernah bosan untuk membaca salawat. Siapa yang cinta, siapa yang cinta, siapa yang cinta,
Iktasaba, iktasaba, semua jawab ajib. Iktasaba, ajib. Iktasaba, iktasaba. Satu coba. Iktasaba, iktasaba. Insya Allah dapat syafaat. Iktasaba, iktasaba. Karena itu berkah baca sholawat Muhammadun. Muhammadun Nabiuna, Muhammadun Syafi'una. Wahai ma'ajah, wahai tu aja, saya doakan dapat surga. Wahai ma'ajah, wahai tu aja, nanti di sana gak peyot lagi. Muhammadun, mantap. Nabiuna, Muhammadun Syafi'una. Lora khairan, beliau pendekar sholawat. Lora khairan, ulama yang jadi idola. Muhammadun, Nabiuna, Muhammadun Syafi'una. Gua Panas, Desa Tambak. Embon itu apa? Omben, itu kecamatan. Satuin aja sama Tambak ya, satuin saja. Gua Panas, Tambak, Omben, Madura, semuanya cinta sholawat. Iktasaba, Tambak, Omben, Hutan Sampang, Madura, panitia, pemudanya, semuanya, kiainya, NU-nya, Pansernya, jandanya, jomblonya, Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat. Tahu nggak? Nabi itu punya karakter. Kalau sedang bersimpuh, sholat dan berzikir, beliau itu betul-betul menunduk. Rubanun bil lail wa asadun bin nahar. Saat malam beliau menggelar tempat sujudnya, beliau menunduk dan menangis. Tapi saat beliau keluar rumah, beliau seperti singa daratan yang tidak pernah kenal takut. Makanya ayo bakar semangatnya, jangan setengah hati. Guys, orang maksiat penuh semangat. Kenapa kita sholawat nggak semangat? Betul. Masya Allah. Kita mungkin rumahnya jauh dari Madinah, nggak masalah. Ada saatnya kita menggunakan domir munfasil. Walaupun saat itu kita bisa saja mengusahakan domir muttasil. Seperti dikatakan wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji'al muttasil. Tapi dalam keadaan tertentu sah-sah saja. Bisa jadi ini ingdal ikhtiar atau ingdal iddiror. Makanya Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah mengatakan wa qaddimil akhassa bi ittisali wa qaddiman masyita bin ittisali wa qadimil akhassa bi ittisali wa qaddiman masyita bin salli jamaah Iktasaba dan jamaah Majelis At-Taufik beres acara punya PR.
Apa PR-nya? Apapun ilmu yang didapat, yo amalkan. Karena ilmu adalah modal amal, bila amalnya amal soleh, maka pelakunya disebut soleh. Orang yang sudah mendapat gelar soleh, maka dia masuk ke dalam kategori minas salihin. Walaupun Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan makna as-salihin adalah para ulama, setidaknya as-salihin yang bukan dari kalangan ulama, dia masih bisa disebut as-salihin karena barokah nempel dengan as-salihin. Amin. Ya Allah ya Rabbal, sebagaimana ulama selalu disandingkan dengan umat, ulama dan umat. Nah, ulama kalau tidak ada umat jadi ulama buat siapa? Dan dalam bahasa Arab menggunakan wawu. Wawu itu harap atap. Harap atap itu punya karakter mutlakul jam'i. Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu sederajat. Maka di hadapan Allah, andai kau tidak sanggup jadi kiai, andai kau tidak berhasil jadi ulama, maka nempel saja sama kiai, nempel saja sama ulama. Enak, nggak jadi kiai, nggak jadi ulama, nggak capek ngapal kitab, tapi ke surganya bareng-bareng sama kiai. Keren nggak? Keren nggak? Kan lafaz dari Nabi itu ma'a itu bareng-bareng. Seperti dalam ayat inna ma'al usri yusron. Bersama kesulitan ada kemudahan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Karena ayat tidak berbunyi ba'dal usri usron. Ayat berbunyi inna ma'al usri, bukan inna ba'dal usri. Maka sebenarnya solusi dari setiap permasalahan itu sudah ada. Hanya saja mata batin kita belum terbuka sehingga tidak bisa menemukan. Bagaimana cara biar mata batin ini terbuka, kolbu ini terbuka? Kolbu ini baru bisa dibuka dengan cinta. Dan sebaik-baik cinta, sebagaimana Allah menegaskan, wa idza aradta an tuhibba ahadan fahbubni. Bila engkau hendak cinta, cinta saja kepadaku. Li'anni aslahu fil awal, sejak awal bagimu aku baik. Wa fil akhir, di akhir pun aku selalu baik. Wal zahir, di urusan dohirmu aku juga baik. Wal batin, aku juga selalu baik untuk urusan batinmu. Nggak ada yang kurang. Namun orang tambak omben nanya ulang, nyambung sama Allah gimana cara? Belum pernah lihat zat Allah, belum pernah ketemu Allah, belum pernah ngobrol langsung sama Allah. Beda dengan Nabiullah Musa yang diizinkan bisa komunikasi langsung dengan Allah sehingga digelar kalimullah. Beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan melihat zat Allah. Walaupun jangan kau bertanya bagaimana caranya melihat Allah, dan jangan kau bertanya ke arah mana Rasulullah melihat Allah. Jangan tanyakan itu, karena Allah tidak butuh jihad dan kaifiyat. Allah maha suci dari kekurangan, sebagaimana Allah maha suci dari diserupakan dengan makhluk yang lemah dan terbatas. Tapi pada dasarnya kita paham tidak kenal Allah, kita tahu kita nggak kenal Allah. Bagaimana caranya ngaku cinta sama Allah? Maka saat rombongan Badawi bertanya kepada Rasul tentang kecintaan kepada Allah, dan mereka berkata, ya Rasulullah nuhibbullaha tabaraka wa ta'ala. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, nuhibbu, kami semua cinta. Ini nuhibbu ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu punya dua zaman, zaman hal dan zaman istiqbal. Kalau zaman hal sedang terjadi, kalau zaman istiqbal akan terjadi. Maka makna dari nuhibbu rabbana adalah cinta yang berketerusan tanpa berhenti. Sampaikan kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, "Qul," kata Allah kepada Nabi, "in kuntum tuhibbunallah." Kalau benar kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Nabi tidak cukup mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fahbubni, bukan seperti itu lafadznya. Tapi in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Kalau sudah ngikuti Nabi, apa yang kau dapat? Satu, yaghfir lakum dzunubakum, dosa habis. Yang kedua, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, Allah akan cinta kepadamu. Yang kedua, dosamu akan habis. Orang nanya lagi, tar dulu gimana cinta Nabi? Ketemu saja tidak, ya sudah cinta saja kepada yang setelah Nabi. Karena ada sebuah makalah yang berbunyi bakhat man ra'ahu aw ra'aman ra'ahu. Beruntunglah orang yang melihat wajah kekasih Allah, atau beruntunglah orang yang melihat wajah orang yang telah melihat kekasih Allah. Ya sudah, kalau begitu lihat saja wajah orang yang telah bersama Rasulullah, yaitu para sahabat. Sama juga, saya nggak ngelihat sahabat. Ya sudah, lihat saja orang-orang yang telah bersama sahabat setelahnya, yaitu para tabi'in. Sama juga, kami tidak pernah bertemu dengan tabi'in. Ya sudah, kalau seandainya begitu, kamu melihat saja orang-orang yang telah mengikuti para tabi'in yang kemudian disebut dengan tabi'in. Ya sama saja, kami juga belum pernah bertemu dengan tabi'in. Ya sudah, temui saja tabi'in. Ya sama juga, kami juga belum pernah bertemu dengan tabi'in. Ya sudah, temui
para guru, silsilah ilmu, silsilah guru yang sampai kepada kita, yang ilmunya musalsal, sanadnya nyambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara. Alhamdulillahirabbil. Cuman kalau enggak diatur repot. Kalau Indonesia mencatat sejarah tentang sebuah ormas terbesar di dunia, 1926, Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari yang merupakan murid langsung dari Yang Mulia Syekhuna Khalil Bangkalan mendirikan Nahdlatul Ulama. Niatnya yaitu ingin menjadikan manusia bisa tersambung dengan ulama, ulama sambungkan kepada Rasul, Rasul sambungkan kepada Allah. Jelas keterangannya sahih. Nabi katakan, "Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu man akramallahu ma'ahul jannah." Jelas saudara-saudara. Ini sahih, ini riwayat, ini nas, ini matan, ini hadis, ini sabda, ini qaul. Beliau mengatakan, "Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu man akramallahu ma'ahul jannah." Jelas. Indonesia beruntung punya 9 wali. Kanjeng Sunan Kalisih, Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Derajat, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Gunung Jati. 9 wali berhasil mengislamkan Indonesia, saudara-saudara. Makanya ketika 9 wali ini dijadikan simbol oleh NU, digunakan sebagai 9 bintang yang ada di logo NU, saudara-saudara. Itu lihat saja logo NU ada 9 bintang, itu maksudnya diantaranya adalah ketika berhasil dakwahnya para wali songo, saudara-saudara. Itu Sunan Kalisih, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Nabi langsung kok yang katakan, "Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu man akramallahu ma'ahul jannah." Terlalu cepat, ya udah saya lambatkan. Man akrama aliman, man utawi sapa wong, man barang siapa, akroma yang memuliakan, man aliman kepada wong alim, faqad akromani. Ini fi'il madi ketemu kod, tahqiqon guys. Keren banget ini keputusan, keren banget ini jaminan. Kod ketemu fi'il madi, lain kalau kod ketemu fi'il mudhari, jadi kadang-kadang. Ini kod akromani, yakin sungguh dia mencintaiku. Waman dan barang siapa, akromani yang memuliakanku, kata Nabi, faqad akroma, maka yakin sungguh dia telah memuliakan Allah kepada Allah. Waman dan barang siapa, akroma yang memuliakan Allah kepada Allah, fama'wahu, maka tempat pulang nyaman adalah al-jannah, surga. Amin.